Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyu dari kelas akuntansi 18C. Di sini saya akan membahas mengenai pertemuan 14 dan 15, yaitu utang antar perusahaan. Yang akan saya bahas yaitu perusahaan induk membeli obligasi ke perusahaan anak. Poin pertama yaitu PT Induk memiliki 90% saham PT Anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga Rp9.225.000 pada tanggal 31 Desember 2016. Yang kedua, PT Anak memiliki modal senilai 10 juta dan laba ditahan senilai Rp1.225.000. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2017, PT Anak mempunyai obligasi sebesar 10% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dan diskonto unamortisasi senilai Rp300.000 dengan pembayaran bunga setiap pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Dan jatuh tempo obligasi pada tanggal 1 Januari 2022. Jadi, nilai nominal obligasi PT Anak yang beredar yaitu 10 juta dan diskonto Rp300.000, maka nilai buku sama dengan Rp9.700.000 dan amortisasi diskon yaitu Rp300.000 dibagi dengan 5, yaitu Rp60.000 per tahunnya. Selanjutnya, pada tanggal yang sama, PT Induk membeli 50% obligasi dengan harga Rp5.150.000. Pembelian ini menghasilkan rugi konstruktif dengan perhitungan, yaitu PT Induk memperhitungkan rugi konstruktif atau investasi obligasi, yaitu obligasi sama dengan 50% dikali dengan 10 juta dikurang dengan Rp300.000 dan hasilnya yaitu Rp4.850.000 dan harga belinya yaitu Rp5.150.000 dan jadi rugi konstruktifnya yaitu Rp300.000. Maka jika akan mengetahui rugi akan diakui perbagiannya yaitu Rp300.000 dibagi dengan 5 tahun yaitu Rp60.000 per tahunnya. Selanjutnya, PT Anak menghitung premi atau utang obligasinya, yaitu dengan cara nilai nominal obligasinya yaitu 5 juta dan harga jualnya yaitu Rp5.150.000 dan maka dihitungnya premi yaitu dengan senilai Rp150.000 dan premi obligasi yang diamortisasikan yaitu Rp150.000 dibagi dengan 5 yaitu Rp30.000 per tahun. Selanjutnya yaitu menghitung selama tahun 2017 PT Anak akan mencatat beban bunga yaitu 10 juta dikali dengan 10% dengan hasilnya 1 juta dan amortisasi diskonnya yaitu Rp300.000 dibagi dengan 5 yaitu Rp60.000 dan beban bunganya adalah Rp1.060.000 dan 50% untuk PT Induk yaitu 50% dikali Rp1.060.000 dan hasilnya yaitu Rp530.000. Selanjutnya, PT Induk mencatat pendapatan bunga selama 2017 yaitu 5 juta dikali 10%, hasilnya Rp500.000 dan amortisasi premi yaitu Rp30.000. Maka pendapatan bunganya yaitu Rp470.000. Selanjutnya, misalkan jika PT Anak menghasilkan laba Rp750.000 pada tahun 2017, maka pembukuan PT Induk yaitu 90% dari pemilikan Anak dikali Rp750.000, maka hasilnya yaitu Rp675.000 dan rugi konstruktif yaitu 90% dikali dengan Rp300.000 yang hasilnya Rp270.000.
dan rugi konstruktif per bagian yaitu Rp60.000 dikali dengan 90% dan hasilnya itu Rp54.000. Maka pendapatan investasi dari PT Anak yaitu Rp459.000. Dan investasi saham pada PT Anak yaitu Rp675.000 dan juga laba dari PT Anak Rp675.000. Sedangkan jika mencatat 90% laba dari Anak tahun 2017, maka laba dari PT Anak atau investasi saham pada PT Anak yaitu Rp270.000. Jika adjusted 90%, rugi konstruktif pembelian obligasinya yaitu investasi pada PT Anak dan laba dari PT Anak senilai Rp54.000. Selanjutnya yaitu PT Induk mencatat investasi pada PT Anak 31 Desember 2017 yaitu Rp11.250.000 dikali 90% dengan hasilnya Rp10.125.000. Sedangkan laba dari anaknya yaitu Rp459.000. Maka investasi saham pada PT Anak yaitu Rp10.584.000. Selanjutnya yaitu menghitung bagian kepentingan non pengendali yaitu laba PT Anak yaitu Rp750.000 dan rugi konstruktif Rp300.000. Pengakuan rugi konstruktif pembagian Rp60.000, maka laba bersih PT Anak yaitu Rp510.000 dan bagian non pengendali yaitu Rp510.000 dikali dengan 10%, maka yaitu Rp51.000. Selanjutnya itu PT Anak mencatat nilai obligasi yang beredar pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu nilai nominalnya senilai 10 juta dan amortisasi diskon obligasi yaitu 300.000 dikurang dengan 60.000, maka hasilnya yaitu 240.000. Selanjutnya maka nilai buku obligasinya yaitu Rp9.760.000. Maka bagi yang untuk PT Induk Rp970.060.000 dikali dengan 50%, maka hasilnya yaitu Rp4.880.000. Selanjutnya itu PT Induk mencatat investasi obligasi yaitu investasi obligasi pada tanggal 1 Januari 2017 senilai Rp5.150.000 dan amortisasi premium OB senilai Rp30.000 dan investasinya yaitu investasi obligasinya pada tanggal 31 Desember 2017-nya yaitu Rp5.120.000. Dan kita bisa lihat tabel akun Risoptikal pada tanggal 31 Desember 2017-nya pada tabel di sini. Dan juga jurnal eliminasinya semua dengan jurnal eliminasi dari semua rangkupnya dan juga tabel pada di atas. Sekian, itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.